Siapapun yang hendak bertawasul atau berziarah ke tempat ini, maka peziarah tersebut ketika di perjalanan ataupun sudah sampai ke tempat tujuan, maka akan didatangi oleh pria parubaya. Usia pria tersebut sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan wallahu alam, tidak ada yang tahu keberadaan pria parubaya tersebut. Bukan warga dari kampung Cikempong ini. Biasanya yang ditanyakan oleh pria tersebut kepada para peziarah yang datang ke sini, Anda dari mana dan apa tujuan Anda datang ke tempat ini? Ikuti terus penelusuran Kurobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Pernah diceritakan oleh warga kampung Cikempong bahwa dahulu pernah ada yang berziarah ke tempat ini, yaitu adalah santri. Wallahu alam, santri tersebut berasal dari mana? Ketika santri tersebut berziarah ke tempat ini atau bertawasul di tempat ini malam hari, beliau merasakan atau beliau melihat ada sesosok makhluk gorila yang sangat besar yang menghampiri dia. Wallahu alam, gorila tersebut apakah mutlak hewan gorila ataukah sosok makhluk gaib penunggu di makom keramat itu. Ada cerita menarik lagi bahwa dahulu kenakalan para anak santri ketika bertawasul di tempat ini. Ada salah satu santri yang membawa kain kafan yang ada di sini, dibawa ke kobongnya. Nah, ketika santri tersebut datang ke kobongnya, maka santri tersebut mengalami histeris, menangis, dan selalu berulang-ulang mengatakan ingin pulang lagi ke tempat ini. Salah satu kejadian fenomena yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita berada di tempat makam wali Allah, ketika kita bertawasul di tempat yang sangat bersih ini, maka yang paling diutamakan adalah adab kita ketika berada di suatu tempat yang sangat sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kurobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Explore wisata religi kita kali ini berada di Kampung Cikempong, Desa Sanding, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jadi tim Kurobi hari ini mencoba eksplor di luar Kabupaten Pandeglang. Kita mencoba eksplor di Kabupaten Serang. Gak usah lama-lama, kita review aja seperti apakah lokasi pemakaman di Kampung Cikempong ini. Kita review satu-satu, ada makam keramat siapa ajakah di sini, seperti apakah bangunannya, dan fasilitas apa yang disediakan di sini, energinya, auranya seperti apa. Ikuti terus Kurobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Oke sahabat, yang pertama kali yang akan kita review di sini adalah bangunan. Dari segi bangunan yang saya lihat, bangunan di sini memang bangunan yang sangat tua dan bangunan yang sangat-sangat tidak terawat sekali. Kita coba lebih dekat lagi, kita review seperti apakah bangunannya. Ikuti terus Kurobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Seperti yang sahabat lihat, seperti inilah keadaan makomnya atau patilasannya Syekh Jagaraja yang ada di kampung. Dari tiang bangunan ini sudah menandakan bangunan yang sangat tua, bangunan yang sederhana dan biasa sekali. Dari atapnya pun, atap genteng dan juga dari bambu-bambu ini sudah sangat rapi sekali. Hanya ada alas tikar satu di sini, dan juga dari lantainya dari keramik dan sangat kotor sekali. Banyak tapak kaki dari hewan, entah ini hewan anjing ataukah hewan sejenisnya yang berkaki empat. Banyak sekali. Memang di sini jarangnya atau mungkin kurang perhatian dari fungsi yang ada di tempat ini. Nah, bisa sahabat lihat, di sini banyak sekali tumpukan kain kafan. Mungkin ini tumpukan kain kafan bekas mengafani batu nisan yang ada di sini. Karena mungkin saking banyaknya kain kafan, maka kain kafan itu ditumpukan di dekat batu nisan ini. Kalau menurut saya ini sangat tidak nyaman ya, tidak nyaman untuk dipandang ketika kita bertawasul di tempat ini. Sangat tidak nyaman sekali.
Dan sahabat bisa lihat lokasi pemakamannya atau patilasan ini banyak ada tanah yang sudah menyusut ke bawah. Entah entah ini tanah ini memang diambil oleh manusia ataukah memang ada hewan yang menggali tanah ini untuk berlindung atau tidur. Biasanya ada seperti kayak hewan ayam atau anjing gitu ya kan. Biasanya mereka tidur itu dengan tekstur tanah yang agak cembung. Nah, ini tanahnya juga ada cembung. Nah, ini sama seperti ini. Oke, nanti kita akan coba bersih-bersih atau kita akan menempatkan untuk kain kafan ini di tempat yang strategis dan tidak mengganggu pemandangan para peziarah atau yang bertawasul di tempat ini. Nah sahabat, jadi di sini bukan hanya ada patilasan yang bernama Syekh Jagaraksa menurut cerita atau keterangan dari juru kunci Cikempong ini, bahwa memang Syekh Jagaraksa itu bukan hanya berada di Cikempong, di Gunung Karang pun ada. Mungkin yang di Gunung Karang itu adalah makom aslinya dan ini patilasannya kalau menurut cerita dari juru kunci Cikempong ini. Dan ternyata di sini bukan hanya ada satu makam keramat saja. Di sini melainkan ada beberapa makam keramat yang ada di Keramat Cikempong ini. Tadi itu yang pertama dan kita akan lihat lagi. Dan ini yang kedua. Kita tulisan yang kedua sahabat. Ada dua tulisan. Ini yang ketiga. Dan itu di samping kanan saya yang keempat. Cuman mungkin agak beda tinggi batu nisannya dari yang kedua dengan yang ketiga dan keempat. Kita coba ke arah depan sana, kita cari lagi. Ini batu nisan yang kelima. Nah, batu nisan yang kelima ini ukurannya tinggi sekali dari batu nisan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kelima ini tinggi batu nisan ini. Nah, ini yang keenam, jangka pendek. Yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Berat. Ini yang ke-8. Ini batu nisan yang terakhir, yang ke-9. Jadi di sini ada 9 batu nisan yang berada di pemakaman Cikempong ini. Kita coba review lebih dalam lagi, batu nisan seperti apakah yang ada di sini. Apakah memang batu nisan seperti batu nisan yang ada ukirannya, kayak seperti batu nisan yang pernah kita review di makom keramatnya Nyimas Pancaregan yang ada di Babakan Kempok. Apakah di sini ada ornamen-ornamen tertentu ataukah hanya batu biasa aja, batu zaman dulu yang tidak tertata, artinya tidak ada ukiran ornamen-ornamen. Kita coba lihat nanti kita batu nisan yang kelima yang agak tinggi batu nisannya. Sahabat, ini batu nisan yang sangat tinggi sekali. Saya
penasaran, mungkin sahabat pun penasaran, ini batu nisan seperti apa modelnya? Apakah memang di sini ada ukiran? Biasanya, bila mana ini batu nisan ada ukirannya, bisa dikatakan ini adalah salah satu patilasan atau benar ini makom dari keturunan para raja atau orang-orang yang sangat luar biasa. Banyak sekali sahabat di sini kain kafannya. Saya tidak bisa membuka satu persatunya karena di sini talinya tuh tali mati. Talinya tuh tali mati sekali. Tapi kalau saya raba dari batu nisan ini menandakan batu nisan yang diukir. Batu nisan yang diukir dan memang ini ada ukiran-ukiran yang bagus sekali ini. Ini bisa dipastikan ketika adanya batu nisan ukiran seperti ini bahwa di sini merupakan salah satu keturunan daripada raja, keturunan kerajaan. Bisa jadi ini adalah keturunan dari Kesultanan Banten atau raja-raja Sunda ataupun kerajaan Galuh. Dan saya bisa memastikan bahwa dengan altar batu nisan seperti ini menandakan bahwa yang dikeramatkan di sini merupakan salah satu keturunan daripada kesultanan ataupun keturunan daripada para raja. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemakaman atau makam keramat yang ada di Cikompong ini merupakan salah satu makam yang sangat luar sekali. Bisa jadi pemakaman yang ada di sini adalah pemakaman di era Kesultanan Banten, karena kita bisa membedakan ataupun kita bisa memastikan bahwa di sini dari bentuk batu nisannya ini memang batu nisan yang diukir. Tidak sembarangan ketika orang-orang zaman dulu meninggal dengan ciri batu nisan biasa ataupun batu nisan yang diukir. Karena di sini ada kasta yang dibedakan. Sekali lagi saya ucapkan bahwa ada kasta yang dibedakan antara masyarakat biasa dengan orang-orang para raja atau orang-orang petinggi. Ini di sini memang diukir. Ini ada ukiran. Ada ukiran di sini dan di sini semacam ada tanduk, macam ada tanduk 4 di kanan, ini ada tanduk. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini memang keramat yang sangat luar biasa, keramat di era Kesultanan Banten. Karena tidak mungkin masyarakat biasa membuat batu nisan sebagus ini untuk ditancapkan di tempat ini, tidak mungkin. Karena untuk membuat batu nisan seperti ini memang butuh proses dan butuh tempat ataupun rekomendasi daripada yang membuatnya. Jadi tidak sembarangan orang membuat batu nisan seperti ini. Kebetulan saya pun membawa kain kafan. Ini kain kafan ini adalah baju terakhir kita nanti. Kita orang hanya kain kafan ini akan dibawa ketika kita masuk ke liang lahat. Tanpa disengaja saya membawa kain kafan dan mungkin ini kain kafan ini untuk mengafani batu nisan yang ada di sini. Ini adalah salah satu ciri. Jadi dengan adanya kain kafan di batu nisan yang diukir seperti ini menandakan bahwa yang dimakamkan di sini adalah bukan orang-orang sembarangan. Dengan kita memberikan kain kafan, ini adalah salah satu bahwa yang dimakamkan di tempat ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mungkin dari segi ilmunya ataupun dari segi tahtanya. Salah satu bentuk adab kita agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada lagi ketika kita berada di makam keramat seperti ini. Oke sahabat, itulah dia tadi review tentang makam keramat yang ada di Cikompong ini, yang beralamatkan di Kampung Cikompong, Desa Sanding, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa di Makom Keramat Cikempong ini ada 9 batu nisan, dan yang baru diketahui nama Makom Keramat di sini yang sudah familiar yaitu adalah makomnya Syekh Jagaraksa atau patilasannya Syekh Jagaraksa. Setelah kita review seperti apa batu nisannya, kalau menurut saya sendiri bahwa di sini adalah patilasan atau batu nisan dari Kesultanan Banten, dari era-era Kesultanan Banten. Karena batu nisan di sini bukan batu nisan sembarangan, bukan batu nisan biasa yang hanya batu yang ditancapkan dengan tidak ditata atau tidak diukir, tidak ada ukiran. Karena di sini ada sekali ukiran, ukiran-ukiran zaman dulu seperti yang tadi saya review, yang seperti tadi yang saya kain kafani. Batu nisan tersebut itu batu nisan yang sangat bagus sekali, ada ukiran-ukirannya. Bahkan di tengah-tengah batu nisannya tuh ada semacam tanduk, kiri kanan depan belakang ada 4 tanduknya. Berarti itu bukan batu nisan sembarangan, bukan batu nisan zaman sekarang. Bisa dipastikan bahwa memang di sini adalah salah satu patilasan atau era kejayaannya Kesultanan Banten. Bahwa di sini memang adalah salah satu keturunan dari Kesultanan Banten. Bisa dipastikan dengan adanya batu nisan yang berukir seperti ukiran batu nisan yang ada di Kesultanan Banten. Kalau dari segi energi yang saya rasakan di tempat ini energinya sangat kuat sekali. Jadi bila mana kita bertawasul sendiri di tempat ini, kita tidak punya nyali, maka kita akan kalang kabut sendiri. Karena di sini energinya itu sangat kental sekali dengan aura-aura yang membuat kepala kita itu pusing, membuat mata kita itu kunang-kunang. Ini yang saya rasakan saat ini seperti ini. Saya merasakan bahwa di sini tuh pusing sekali dan mata itu seperti kunang-kunang. Jadi kayak seperti ada semacam mau pergantian alam. Jadi kalau dari lensa itu kayak rabun gitu. Jadi saya sendiri merasa kayak rabun sendiri di sini gitu. Dan saya juga banyak melihat ops ya, atau misalnya energi-energi yang berlalu lalang di sekitaran sini. Saya tidak bisa memastikan lebih dalam lagi energi apa yang berlalu lalang di tempat ini. Tapi yang saya rasa memang kalau kita bertawasul di tempat ini dengan nyali yang sangat besar, ini sangat nyaman sekali tempat ini, sangat nyaman. Tidak akan ada gangguan bisingan suara-suara dari kendaraan ataupun apa, tidak ada. Jadi sahabat bisa sangat khusyuk ketika bertawasul di tempat ini. Namun ya itu tadilah, di sini butuh nyali yang sangat luar biasa. Di sini banyak sekali pohon-pohon bambu yang mengelilingi area pemakaman ini. Di sebelah kanan saya pun ada air terjun, entah air terjun apa. Pokoknya dari segi aura seperti itulah, dari segi aura, dari segi energi yang saya rasakan di sini kental sekali. Saya merasakan pusing, saya merasakan mata saya rabun ketika berada di tempat ini, kayak seperti ada pergantian dimensi. Kalau seperti lensa kayak seperti bila mana seperti lensa kayak semacam blur. Mantap sekali. Itulah dia tadi. Oke sahabat, itulah dia tadi review singkat tentang makom atau patilasannya Syekh Jagaraksa yang berada di Kampung Cikempong, Desa Sanding, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turo B Channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.